Perjuangan Ibu. Aku masih ingat dengan jelas hari-hari ketika aku masih kecil. Ada begitu banyak kenangan, namun ada satu yang selalu terukir dalam ingatanku. Hari-hari itu adalah hari-hari penuh perjuangan seorang ibu yang luar biasa, seorang ibu yang tidak pernah mengenal kata menyerah meskipun segala cobaan datang menghampiri. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Saat aku masih balita, ibu sudah mulai berjualan jamu keliling, menggendongku di punggungnya, dengan rute yang jauh, dari kampung ke kampung. Ibu selalu tersenyum meski capeknya tak terbayangkan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, ibu sudah bersiap dengan segala peralatan jamunya. Aku hanya bisa diam dalam gendongannya, mendengarkan suara angin yang berdesir dan langkah kaki ibu yang terayun cepat. Ayah selalu ada di rumah. Namun, lebih banyak menghabiskan waktu dengan tiduran atau merokok. Ibu sering berkata, ayah sedang berpikir, nah, mungkin dia butuh waktu. Tapi aku tahu, ibu selalu menanggung beban yang tak terhingga sendirian. Saat aku duduk di bangku SMA, adikku yang kedua, Rizky, mulai bersekolah di SMP. Di rumah, aku sering melihat ibu terbaring lelah, tubuhnya lemas setelah seharian berjalan jauh dengan berjualan jamu. Terkadang ibu harus mencari pekerjaan serabutan di luar, seperti mencuci pakaian orang atau menjadi pembantu rumah tangga. Ibu tidak pernah mengeluh, meski wajahnya tampak lelah dan murung. Ibu selalu bilang, ini semua demi kalian. Agar kalian bisa belajar, agar kalian bisa jadi orang yang lebih baik. Aku tahu ibu merasakan kesulitan yang luar biasa, tapi dia selalu menyembunyikan kesedihannya. Dia selalu tersenyum, berusaha menjaga agar kami tidak melihat betapa beratnya hidupnya. Setiap kali aku mengingatnya, hati ini terasa perih. Aku ingin sekali bisa membantu, tapi saat itu aku masih terlalu muda. Aku hanya bisa berdoa, berharap agar ibu bisa lebih ringan beban hidupnya. Suatu hari, saat aku pulang dari sekolah, aku melihat ibu duduk di kursi kayu di depan rumah, tangannya gemetar memegang segelas jamu. Dia terlihat sangat lelah. Ibu, kamu kenapa? Tanyaku. Ibu hanya tersenyum dan menjawab, tidak apa-apa, nah, cuma capek sedikit. Tapi aku tahu, dia tidak pernah bilang yang sebenarnya. Saat itu, ayah masih di rumah, hanya duduk di depan televisi, seolah tak peduli dengan keadaan. Ibu melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh, seolah segala kesedihannya bisa hilang hanya dengan terus berjuang. Waktu berlalu, aku dan Rizky lulus dari SMA dan SMP. Kami berdua merasa sudah harus berjuang lebih keras untuk ibu. Di luar sana, kami belajar bagaimana meraih beasiswa, bagaimana berjuang untuk masa depan. Sementara itu, ibu tetap bekerja keras, tidak pernah berhenti untuk memberikan yang terbaik untuk kami. Bahkan, ketika aku diterima di perguruan tinggi dengan beasiswa, ibu masih tetap berjalan kaki setiap pagi, berjualan jamu keliling untuk memenuhi kebutuhan kami. Aku bisa merasakan betapa besar perjuangan ibu untuk memastikan bahwa aku dan Rizky bisa meraih cita-cita kami. Tapi satu hal yang selalu mengganjal, ayah tetap tidak berusaha untuk bekerja. Dia merasa cukup hanya dengan tinggal di rumah, seolah hidup ini tidak memerlukan perjuangan lebih dari itu. Suatu hari, aku duduk bersama ibu di ruang tamu setelah aku selesai ujian akhir. Wajahnya penuh dengan kelelahan, namun matanya berbinar bangga. Nah, kamu sudah besar.
Kamu sudah bisa menggenggam masa depanmu, kata ibu dengan suara yang hampir tak terdengar. Hatiku tersentuh, dan aku tahu perjuangan ibu tidak sia-sia. Begitu juga dengan Rizky. Beberapa tahun kemudian, dia berhasil mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan studi di universitas. Kami berdua lulus dengan hasil yang membanggakan, bukan hanya untuk kami, tapi juga untuk ibu yang telah berkorban lebih dari yang kami tahu. Namun, meskipun segala usaha kami, ayah tetap seperti itu. Dia masih menganggur, masih malas-malasan di rumah. Terkadang aku merasa kecewa, seakan kami sudah memberikan segalanya untuk keluarga ini, tetapi ayah tidak pernah memberikan sedikit pun kontribusi. Ibu, meskipun sedih, tetap tidak pernah menyalahkan ayah. Dia selalu berkata, biarkan ayah, yang penting kita bisa memberikan yang terbaik untuk masa depan kita. Aku tahu ibu tidak ingin kami membenci ayah, meskipun seringkali dia merasa sendiri dalam perjuangannya. Semua yang ibu lakukan adalah untuk kami, untuk masa depan kami. Dia adalah pahlawan yang tak pernah lelah, meski kelelahan itu seringkali menyesakkan dada. Sekarang, aku sudah lulus dan mulai bekerja. Rizky juga telah selesai kuliah dan mendapatkan pekerjaan. Kami tahu bahwa semua ini tidak lepas dari perjuangan keras ibu yang selalu memberikan yang terbaik meskipun tanpa bantuan ayah. Ibu adalah orang yang paling berharga dalam hidup kami, dan tanpa perjuangannya, kami tidak akan sampai di tempat ini. Aku menoleh ke belakang, ke masa-masa sulit itu, dan aku tahu satu hal. Perjuangan ibu tidak akan pernah kami lupakan. Dia adalah sumber kekuatan kami, pahlawan sejati yang berjuang tanpa henti untuk anak-anaknya. Kini, saatnya bagi kami untuk membalas segala pengorbanan itu, meskipun tidak akan pernah cukup untuk membayar semua yang telah ibu lakukan. Ibu, terima kasih untuk segala pengorbananmu. Kami mencintaimu lebih dari yang bisa kami ucapkan. Jika kalian mempunyai cerita yang sama, tekan subscribe, like dan komentar. Nantikan kisah haru berikutnya di channel cerita kami.